Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Valiana Anjani dengan NPM 18110902114 dari Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelompok 131 PPL UIN Raden Intan Lampung. Dengan dosen pembimbing lapangan Pak Indarto MSc. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul suhu dan kalor. Tolong perhatikan ya. Terdapat seorang anak yang asyik bermain bola di bawah turunnya air hujan tanpa menghiraukan kondisi badan, sehingga sesaat kemudian ia merasakan badannya tidak sehat. Lalu, dokter mengatakan bahwa anak tersebut sakit demam atau panas. Untuk mengukur seberapa panas badan anak tersebut, digunakan alat yang dinamakan termometer. Terdapat 3 jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium, dan yang kedua, termometer klinis untuk mengukur suhu badan manusia, dan yang ketiga, terdapat termometer ruangan. Terdapat 4 jenis skala termometer. Yang pertama ada Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, dan keempat Kelvin. Titik terendah Celsius adalah 0, tertingginya adalah 100. Untuk Fahrenheit, titik terendahnya 32 dan titik tertingginya adalah 212. Untuk Reaumur, titik terendahnya adalah 0 dan tertingginya adalah 80. Dan Kelvin, titik terendahnya 273 dan tertingginya adalah 373. Masing-masing selisih untuk Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ialah 100 untuk Celsius, 180 untuk Fahrenheit, 80 Reaumur, dan 100 untuk Kelvin. Jika sama-sama dibagi 20, maka memiliki pembanding skala Celsius banding Fahrenheit, banding Reaumur, dan banding Kelvin, yakni 5:9, banding 4, dan banding 5. Dengan rumusnya yakni perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Oke teman-teman, di sini terdapat rumus konversi skala termometer untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sebuah kalor akan mempengaruhi suatu benda atau temperatur benda tersebut, sehingga pengaruh kalor terhadap suatu zat ialah yang pertama ada suhu, yang kedua ukuran, dan yang ketiga wujud. Jika suatu benda diberikan kalor atau menyerap kalor, maka semakin tinggi suhu benda tersebut, dan sebaliknya. Dan jika suatu benda melepas kalor, maka semakin rendah suhu benda tersebut. Terdapat peristiwa di atas, gelas yang berisikan kopi panas diberikan beberapa bongkahan es batu. Sesaat kemudian, kopi tersebut menjadi hangat. Mengapa proses itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan terdapat proses pelepasan kalor terhadap kopi panas yang diberikan es batu. Apakah kalian ingat pengertian suhu? Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dengan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori, dan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Terdapat pengaruh kalor terhadap perubahan suhu zat. Ketika suatu zat dikenai kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu tersebut dikarenakan zat memiliki kemampuan menyerap kalor. Kemampuan zat untuk menyerap kalor tersebut dikatakan sebagai kalor jenis. Oke teman-teman, di sini terdapat hubungan pengaruh kalor terhadap suatu perubahan suhu, yang dimana rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan keterangan Q sama dengan kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Kelvin, dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Terdapat juga besaran lain yang terkait dengan kalor terhadap perubahan suhu, yakni kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Rumus kapasitas kalor berhubungan erat dengan rumus kalor sebelumnya. Ini C sama dengan Q per delta T menjadi C sama dengan M kali C kali delta T per delta T menjadi C sama dengan M kali C, dikarenakan delta T-nya sama, sehingga bisa dihilangkan.
Dengan keterangannya, Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Kelvin, C besar sama dengan kapasitas kalor dengan satuan joule per Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Oke teman-teman, di sini terdapat contoh pencarian kalor dengan massa sebesar 10 kg, perubahan suhunya dari 15 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya menjadi 85 derajat Celcius dengan kalor jenis fisinya 550 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah kalornya. Rumus kalor tadi ialah M kali C kali delta T. Setelah itu dimasukkan angka-angkanya. Kalor sama dengan 10 dikali 550 dikali 85 menjadi 467.500 Joule, dan dijadikan kilojoule maka dibagi 1000 menjadi 467,5 kilojoule. Yang selanjutnya adalah pemuaian. Pemuaian merupakan perubahan ukuran suatu zat ke segala arah. Ketika pemuaian ditinjau pada arah panjang benda disebut dengan pemuaian panjang. Yang kedua, ketika pemuaian ditinjau pada arah panjang dan lebar disebut dengan pemuaian luas. Dan ketika pemuaian ditinjau pada segala arah sehingga mengubah volume benda itu disebut dengan pemuaian volume. Berikut ini adalah rumus pemuaian. Rumus pemuaian panjang dilambangkan dengan L, rumus pemuaian luas dilambangkan dengan A, rumus pemuaian volume dilambangkan dengan V. Untuk rumus pemuaian panjang adalah L sama dengan L0 buka kurung 1 plus alfa kali delta T tutup kurung. Yang kedua, rumus pemuaian luas adalah A sama dengan A0 buka kurung 1 plus beta kali delta T tutup kurung. Dan untuk rumus pemuaian volume adalah V sama dengan V0 buka kurung 1 plus gamma kali delta T tutup kurung. Beda untuk rumus pemuaian panjang, luas, dan volume terletak pada koefisien muanya, di mana pemuaian panjang menggunakan alfa, pemuaian luas menggunakan beta, dan pemuaian volume menggunakan gamma. Selanjutnya adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, yang dimana wujud zat dibagi menjadi 3, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Inilah yang terjadi jika ada perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor. Yang pertama ada melebur, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, dan yang keenam ada mengkristal. Terlihat dari diagram bahwasanya melebur adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua membeku, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Untuk menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Untuk mengembun, perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Untuk menyublim, perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dan untuk mengkristal, perubahan langsung dari gas ke padat. Terlihat pada diagram bahwasanya tanda panah berwarna hijau menandakan adanya penerimaan kalor, sedangkan tanda panah berwarna merah menandakan adanya pelepasan kalor. Terdapat besaran perubahan wujud zat akibat kalor yang disebut dengan kalor laten. Pengertian dari kalor laten adalah kalor yang diberikan atau dilepaskan oleh suatu zat yang hanya berdampak pada perubahan wujud zat tanpa mengubah suhu zat tersebut. Kalor laten dibagi menjadi dua, yakni kalor laten lebur dan kalor laten beku. Untuk kalor laten lebur merupakan suatu perubahan suhu zat sebesar 1 kg zat padat ke cair, sedangkan kalor laten beku merupakan suatu perubahan wujud zat 1 kg zat cair ke padat. Teman-teman, di sini terdapat rumus kalor laten. Tahukah kalian rumus kalor laten? Rumus kalor laten berasal dari LF sama dengan Q per M. Jika dicari kalornya, maka Q sama dengan M dikali LF. Dengan keterangan Q sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, LF sama dengan kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Kalian tahu nggak sih pencetus asas Black pada materi kalor? Betul sekali, namanya Joseph Black. Merumuskan tentang perilaku alam terkait pencampuran dua zat yang memiliki suhu berbeda yang kemudian dikenal sebagai asas Black. Asas Black memiliki syarat. Yang pertama, jika dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan,
Benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Dan yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Asas Black juga memiliki rumus, yakni Q lepas sama dengan Q terima. Jika dijabarkan menjadi Q1 sama dengan Q2. Indeks 1 untuk Q lepas, indeks 2 untuk terima. Yang dimana Q1 jika dijabarkan M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Untuk delta T1 bagian Q lepas, T1 dikurang T aksen, di mana T1-nya adalah temperatur benda dengan suhu yang lebih tinggi. Untuk T aksennya merupakan suhu akhir pencampuran kedua benda. Sedangkan untuk Q terima, T aksennya merupakan suhu akhir pencampuran kedua benda dan T2-nya merupakan perubahan suhu benda dengan suhu lebih rendah. Sehingga Q lepas menjadi M1 C1 buka kurung T1 dikurang T aksen tutup kurung, dan Q terimanya menjadi M2 C2 buka kurung T aksen min T2 tutup kurung. Poin terakhir terhadap materi kalor adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Masih ingatkah kalian pengertian konduksi? Konduksi merupakan proses perpindahan kalor tanpa perpindahan partikel mediumnya dengan rumus H sama dengan Q per T. Jika dijabarkan lagi menjadi H sama dengan K dikali A delta T per L dengan keterangan di atas sebagai berikut. Sedangkan untuk pengertian konveksi adalah perpindahan kalor dengan perpindahan partikel mediumnya dengan rumus H sama dengan Q per T. Jika dijabarkan menjadi H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, dengan H kecil merupakan koefisien konveksi termal. Perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi, yang merupakan perpindahan kalor dengan cara memancar tanpa memerlukan medium dengan rumus H sama dengan Q per T. Jika dijabarkan menjadi H sama dengan E tau AT pangkat 4 dengan keterangan di atas. Untuk taunya merupakan tetapan Stefan Boltzmann dengan 5,6 kali 10 pangkat 8 W per M kuadrat kali K pangkat 4. Ilustrasi di atas merupakan contoh perpindahan kalor saat kita memasak air. Konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci, dikarenakan aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Untuk proses konveksi terjadi ketika air yang terkena panas terlebih dahulu berada di bagian bawah, sehingga air panas itu akan bergerak ke atas dan air dingin akan bergerak ke bawah secara terus-menerus. Sedangkan perpindahan kalor secara radiasi ketika kita memanaskan air, api dari kompor akan memancarkan radiasi. Benda yang ada di dekat kompor, termasuk tubuh kita, akan merasa hangat tanpa menyentuh panci tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.